untuk syuting. Itu tidak benar. Apa yang dilakukan tim properti ini membuatnya begitu ketat. Bagaimana aku harus menariknya keluar? Guru, aku tidak merasakan energi spiritual apapun darinya. Kita mungkin telah membuat kesalahan. Sega pedang belum padam. Mungkin dia bereinkarnasi dan berkultivasi kembali. Reinkarnasi. Cukup. Aku tidak punya kesabaran untuk bermain-main denganmu. Pergilah dengan tenang. Ingatlah, terlahir kembali di kehidupan selanjutnya. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Bangkit. The film was translated and narrated by M Media. Pedang pribadi leluhur pedang. Kecuali leluhur pedang sendiri, tidak ada yang bisa membangunkannya. Mungkin, dia benar-benar leluhur pedang. Itu adalah leluhur pedang. Leluhur pedang telah kembali. Astaga, pedang properti ini terlihat persis seperti aslinya. Bahkan bergetar. Dan efek partikel ini, sutradara benar-benar menghabiskan uang untuk ini. Putra Suci, ketika leluhur pedang menekan gua 10.000 iblis saat itu, anomalinya persis seperti ini. Jika dia benar-benar leluhur pedang, kita sama sekali tidak boleh melawannya secara langsung. Mustahil. Dia jelas tidak memiliki fluktuasi tekanan spiritual. Ini bukan kepastian yang terburuk, tetapi kemungkinan yang terburuk. Kita harus kembali ke sekolah terlebih dahulu dan merencanakan dengan hati-hati. Sekte Pedang Road, mari lihat berapa lama kalian sombong. Begitu leluhur tua Sungai Darah, Sekte Persatuan Bahagia kami keluar dari pengasingan. Kami pasti tidak akan membiarkan satupun dari kalian hidup. Ayo pergi. Ya. Salam leluhur pedang. Salam leluhur pedang. Salam leluhur pedang. Leluhur pedang telah kembali ke tempatnya. Semoga sekolah pedang roh makmur selamanya. Mulai sekarang, kita tidak akan lagi diinjak-injak dan diganggu oleh orang lain. Lampu abadi di aula leluhur pedang telah dinyalakan untukmu selama 100 tahun. Kembali ke tempatmu leluhur pedang. Kembali ke tempatmu leluhur pedang. Kembali ke tempatmu leluhur pedang. Aku melihat rumput mata air tersembunyi di rambut gadis suci yang baru saja diambil Sekte Persatuan Bahagia. Dikejar sampai kau kehilangan ketenangan. Ngomong-ngomong soal adegan barusan, bukankah seharusnya ada aku menggendongmu ala putri? Leluhur pedang tertinggi yang tercatat dalam kitab. Jelas seorang abadi terasing yang dingin seperti es. Mengapa pada saat ini dia menggunakan nada yang begitu sembrono untuk berbicara denganku? Mungkinkah dia tidak puas dengan penampilanku barusan? Leluhur pedang, murid Sekte Pedang Rohku, tidak akan pernah berbohong semudah ini. Beruahanlah yang menahan sekte ini. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Mengapa reaksi gadis ini berbeda dari yang aku harapkan? Leluhur pedang begitu dekat dengan putri suci sekolah kami. Mungkinkah kau memiliki niat lain? Aku pernah dengar bahwa leluhur pedang menghormati pedang di atas segalanya dan tidak pernah mendekati wanita. Apa yang kau tahu? Ini disebut membangun chemistry untuk adegan. Apa kau pikir semua orang sepertimu bahkan tidak bisa menemukan posisi kamera? Lihat ke sana. Leluhur pedang, apa yang kau lakukan? Berpose. Aku sudah melihat lingkungan sekitar. Arah itu yang paling cocok untuk menyembunyikan posisi kamera. Mereka bahkan tidak tahu cara menemukan lensa. Pantas mereka cuma jadi peran pendukung. Memasang pose. Ada apa? Ini adalah mata kuliah wajib bagi aktor. Lihat baik-baik. Itu akan sangat membantumu di masa depan. Tidak perlu bagi peran pendukung kecil sepertimu. Bagaimanapun kau tidak ada dalam didikan. Berlagak misterius. Apa kau punya masalah dengan itu? Aku tidak berani. Aku hanya berpikir, jika leluhur pedang punya kemampuan menentang surga, mengapa repot-repot dengan trik kelas 2 seperti itu? Apa yang kau tahu?
Ya ampun, hanya mengandalkan gerakan yang diajarkan leluhur pedang, Ruahan berhasil menembus alamnya. Leluhur pedang. Terima kasih atas bimbingan Anda. Kesempurnaan agung inti emas. Ruahan apa yang terjadi? Kau sudah terjebak di tahap awal alam inti emas selama 3 tahun. Mengapa kau tiba-tiba menembus? Barusan ketika aku melakukan tindakan ini, sebuah gambar tiba-tiba muncul di pikiranku tentang lintasan langkah pengejar bintang pada mural aula leluhur pedang, ki, dan darah di tubuhku sebenarnya secara otomatis beredar mengikuti peta bintang. Hambatan di lautan ki yang telah mandek selama 3 tahun tiba-tiba runtuh. Guru tindakan ini terlihat biasa saja, diam-diam selaras dao langit dan orbit bintang, berbagi asal yang sama dengan manual pedang siklus langit yang diciptakan oleh leluhur pedang. Aku mengerti. Leluhur pedang menggunakan pose Vanner. Diam-diam mengandung niat pedang tertinggi. Berpose ini jelas merupakan metode membimbing ki dengan bentuk. Kau bocah, kau masih berani mempertanyakan leluhur pedang? Mustahil, pasti kakak senior bertapa keras selama 3 tahun. Awalnya sudah berjalan mulus, sudah ditakdirkan baginya untuk menembus hari ini. Aku belum mendapatkan apapun dalam 3 tahun ini. Jika bukan karena bimbingan leluhur pedang, bagaimana mungkin ini menjadi terobosan alami? Bukankah aku baru saja mengajarkan pose keren? Mengapa semua orang menambahkan adegan ekstra? Mereka lebih dramatis dariku sang protagonis. Tidak mungkin aku adalah protagonis. Baiklah, kalian semua harus berkultivasi dengan rajin. Kehadiran kameramu akan lebih baik saat syuting. Aku hampir lupa. Selalu ada kamera yang diam-diam merekamku. Aku adalah aktor profesional. Aku harus menjaga sikap seorang pertapa abadi. Aku tidak boleh keluar dari karakter. Jadi leluhur pedang sudah melihat melalui kultivasiku yang mandek. Itulah sebabnya dia pakai cara yang tampak sembrono untuk membuatku membuang rasa malu duniawi dan menghadapi dao langit dengan hati yang tak kenal takut. Benar-benar layak. Ketua Sekte, Pemimpin Sekte Persatuan Bahagia. mohon tenangkan amarah Anda. Bukan karena kami menangani masalah dengan buruk. Ini benar-benar karena leluhur pedang dari Sekte Pedang Road telah kembali. Leluhur pedang. Ya. Mohon Ketua Sekte lihat kebenarannya dengan jelas. Leluhur pedang Sekte Pedang Road memaksakan diri bereinkarnasi 100 tahun yang lalu. Api karma dari 9 dunia bawah dan mata air kuning membakar 3 jiwa dan 7 rohnya menjadi abu. Sekarang dia bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Bagaimana mungkin dia bisa kembali? Meskipun orang itu tampaknya sama sekali tidak memiliki kultivasi, dia tetap mampu menarik pedang pribadi leluhur pedang. Pedang ilahi Taisu. The film was Siapa bilang translated itu and adalah pedang ilahi narrated by Taisu yang asli? M-Media. Aku tahu mengapa itu kebetulan sekali hari itu. Pada saat Genting, leluhur pedang kebetulan kembali. Ini. Apakah maksud Ketua Sekte? Hanya pedang patah belaka berhasil menipu kalian semua. Sekelompok idiot. Sialan. Beraninya dia menipuku. Aku akan pergi lagi. Kali ini, aku pasti akan membuat Sekte Pedang Road bermandikan darat dan membawa pedang ilahi Taisu kembali. Jangan mengecewakanku lagi kali ini. Ya, Berhenti. Jangan sakiti murid-murid Sekte Pedang Rockku. kalian Sekte Pedang Road. Sungguh rencana yang cerdik. Dengan santai mencari orang bodoh untuk menyamar sebagai leluhur pedang. Dan berpikir itu akan menakuti putra suci ini. Pergi. Sayang sekali. Yang palsu akan selalu palsu. Cepat bawa bajingan itu keluar ke sini. Keluarlah dan hadapi The film aku. was translated Leluhur pedang and sedang dalam narrated by pengasingan. M-Media. Aku sarankan kau berhenti sekarang. Ketika leluhur pedang keluar dari pengasingan, dia pasti tidak akan mengampunimu. Kau masih berani berpura-pura bahkan sekarang. Karena memang begitu adanya. Maka tepat di depan semua orang, aku akan menjadikanmu menjadi Tungku putra suci ini. Kau mencari mati. Bagaimana dia menembus ke tahap jiwa baru lahir? Apa yang terjadi? Terakhir kali kita bertemu, dia baru berada di tahap awal inti emas. 200 tahun yang lalu.
Leluhur pedang dari sekte pedang rohku pernah berkata, sebuah pedang tidak menyerang semut. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu bahwa di bawah leluhur pedang tidak ada yang lemah. Luahan. Setelah restrukturisasi meridian spiritual, dia benar-benar mampu menyebabkan resonansi dengan energi pedang. Dulu, leluhur pedang berkata bahwa kultivator pedang tak butuh bakat tinggi, hanya hati sekuat baja. Jadi, itu benar-benar mungkin untuk mengendalikan pedang dengan niat. Bakat yang menakutkan. Mungkinkah leluhur pedang sekte pedang Rod benar-benar telah kembali? Diam. Itu hanyalah menembus ke tahap Nasten Soul belaka. Bisakah dia benar-benar membalikan langit? Aku lupa memberitahumu. Putra suci ini 5 bulan lalu sudah mencapai kesempurnaan agung tahap Nasten Soul. Tak tahu malu. Kulit putri suci ini memang jauh lebih halus daripada kulit wanita fana. Sayang sekali bahwa tubuh seindah ini sebentar lagi akan menjadi mainan sekte persatuan bahagiaku. Hentikan. Bukankah sekte pedang roh kalian mengklaim bahwa pedang tetap tersarung dan darah tidak menodai pakaian? Ada apa? Pedang leluhur pedang kalian bahkan belum terhunus, tapi darah kalian sudah lebih dulu berceceran di seluruh tanah, bukan? Hari ini, aku akan menggunakan lautan darah sekte pedang roh untuk membuktikan bahwa jalan agung sekte persatuan bahagiaku akan makmur selamanya. Kau bajingan, beraninya kau. Leluhur pedang telah keluar dari pengasingan. Sudah lama sekali aku tidak tidur senyaman ini. Aku tahu itu. Tidak ada siapa-siapa di sini. Cari kemana-mana tak temukan siapapun. Jadi mereka semua lari ke sini. Diam-diam menambahkan dialog. Kalian semua. Sutradara ini benar-benar berani dalam apa yang dia rekam. Drama sia-sia, bermain di batas seperti ini. Bisakah ini benar-benar lulus sensor? Liwang ini kan. Adeganmu agak berlebihan. Kau harus memperhatikan batas-batasnya. Drama sia-sia kita adalah drama energi positif. Leluhur pedang. Kau akhirnya datang. Apakah ini termasuk menambah adegan? Jika ini direkam dan menjadi topik tren, bagaimana aku harus menjelaskannya? Tapi akting aktris ini benar-benar bagus. Dia menangis hingga hatiku sakit. Penipu. Akhirnya berani keluar. Bahkan sekarang, masih mencoba mengandalkan pura-pura gila dan bodoh. Berbicara omong kosong untuk The mengacaukan film was keadaan. translated Konyol. and narrated by Tak sangka M setelah Media. sukses kultivasi, kalian semua akan lari ke atas gunung untuk membuat masalah. Apakah kecepatannya seketat ini? Lupakan saja. Siapa bilang aku pemeran utama? Apakah kamu melihat awan di langit itu? Sebentar lagi, akan ada Ki pedang besar turun dari langit. Berjatuhan. Serangan ini, mari kita anggap ini sebagai pertempuran pertamaku setelah meninggalkan gunung. Sepertinya, kebohonganmu menipu dirimu sendiri. Ki pedang besar turun dari langit. Kau tidak mungkin berpikir bahwa kau benar-benar leluhur pedang, bukan? Putra suci, mengapa membuang kata-kata untuk si idiot ini? Cepat bertindak, agar bisa kembali jelaskan ke ketua sekte. Pedang. Datanglah.
Putra suci, selamatkan aku. Ini adalah penekanan niat pedang. Dia benar-benar leluhur pedang. Mustahil. Dia jelas tidak memiliki akar spiritual. Ya Tuhan, aku awalnya berpikir, sutradara akan mengatur efek khusus pas Cap RO di lokasi. Aku tidak menyangka itu terjadi di lokasi syuting ini. Ini terlalu realistis. Tim produksi yang kuat, hanya saja ledakannya agak mendadak. Aku bahkan tidak sempat memposisikan diri. Tuan leluhur pedang, ini baru beberapa hari. Dan kau sudah bisa mengendalikan energi pedang tajam ini. Sungguh pantas menjadi tuan leluhur pedang. Energi pedang seperti ini. Aku bisa memiliki sebanyak yang aku mau. Baginda leluhur pedang menggunakan kekuatan fana untuk menggerakkan niat pedang Gao surgawi. Baginda leluhur pedang, potensi yang menentang surga ini. Leluhur pedang tak terkalahkan di bawah langit. Leluhur pedang tak terkalahkan di bawah langit. Tuan leluhur pedang Baginda leluhur pedang, tak terkalahkan di bawah langit. tak terkalahkan di bawah langit. Kau benar-benar leluhur pedang. Ada apa? Masih bertingkah bodoh sekarang. Belum memahami situasinya. Seperti yang diharapkan penjahat itu tidak punya otak. Gawat. Lari. Cepat lari. Murid-murid Sekte Pedang Roh, dengarkan perintahku. Dengan leluhur pedang memimpin, tidak satu pun yang boleh dilepaskan. Bunuh mereka. Bunuh. Bunuh. Sepertinya, adegan ini akan segera berakhir. Coba kulihat, apa bagian selanjutnya dari naskah. Ya Tuhan. Adegan selanjutnya ternyata adegan kultivasi ganda intim dengan tokoh utama wanita. Leluhur pedang sungguh murah hati. Saat beri pakaian beliau jaga kepatutan. Jangan gugup. Ketika adegan selanjutnya dimulai nanti, aku akan menggunakan posisi pinjaman. Aku jamin aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Adegan selanjutnya. Apa itu penentuan posisi pinjaman? Ruohan tak mengerti kata leluhur pedang. Kamu bahkan tidak tahu ini. Apakah kamu aktris yang baru debut? Tidak apa-apa. Bagaimanapun ketika saatnya tiba, kamu ikuti saja ritmeku. Aku akan memandumu. Setelah semuanya beres, leluhur pedang akan membimbingku secara pribadi. Itu luar biasa. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Tidak ada pilihan. Penonton suka menontonnya. Pertunjukan tari gaya kuno ini pasti telah sepenuhnya memikat para penonton itu. Alur kultivasi ganda yang akan datang akan membutuhkan penayangan awal berbayar. Baiklah, lepaskan pakaianmu. Melepas pakaianku. Jika kamu tidak melepaskan pakaianmu, bagaimana alur ceritanya bisa berlanjut? Apa yang dibicarakan leluhur pedang? Top. Mengapa aku tidak mengerti? Cepatlah, kenapa kamu menunda-nunda? Sudahlah. Karena leluhur pedang berkata demikian. Pasti ada alasan untuk itu. Itu tertulis di naskah. Leluhur pedang dan saintes memiliki latar di mana jiwa kehidupan mereka terhubung. Ketika mereka berkultivasi ganda nanti. Kultivasi ganda. Benar sekali. Ayo, lihat. Leluhur pedang pakai hati pedang lahir transfer key ke dalam meridian spiritual saintes untuk stabilkan fondasi diolnya. Hanya bagian ini. Liruohan. Leluhur pedang Dimi. Tujuan besar sekte pedang roh seabad. Tanpa ragu pakai hati pedang lahir transfer key padamu. Namun kau masih memiliki pikiran liar. Jadi kultivasi ganda yang disebutkan dalam teks kuno. Berarti ini. Tentu saja. Sebagai aktor profesional, kamu harus benar-benar memahami naskah. Ayo, aku akan mengajarimu posturnya.
Berhenti di situ, bajingan cabul. Lepaskan Santa sekte kami. Siapa? Apakah kalian tidak mengerti aturannya? The film was translated and narrated by M Media. Bibi bela diri senior. Ruohan, minggir. Parisian. Orang ini bertingkah sembrono. Pasti salah satu penjahat dari sekte Persatuan Bahagia yang dikirim ke sini. Biarkan aku sekali ambil nyawanya. Lin Jiayao. Kakak senior Ruohan. Lama tidak bertemu. Tetua Luo. Bukan seperti yang kau pikirkan. Kau salah paham. Siapa dua orang ini? Mengapa mereka menambahkan begitu banyak ke adegan ini? Ini adalah Tetua Agung. Yang paling tinggi kultivasinya milik sekte pedang roh kita, Parisiun. Yang di belakangnya adalah muridnya. Bernama Lin Jiayao. Dia memiliki akar spiritual abadi tertinggi. Drama ini hampir setengah jalan. Mengapa dua karakter tiba-tiba muncul? Dulu, jika dia tidak fokus untuk membawa adik bela diri Lin Jiayao untuk menjelajahi 8 kehancuran, tidak akan menjadi giliran tuanku yang bodoh untuk menjadi ketua sekte. Bibi bela diri senior. Dia bukan orang jahat. Dia adalah leluhur pedang milik sekte pedang roh kita. Mungkinkah kedua orang ini adalah kerabat dari para investor? Apakah mereka masuk lewat pintu belakang? Haruskah aku menjilat mereka? Ya, Leluhur pedang. Leluhur pedang sudah berinkarnasi selama 100 tahun. Reinkarnasi apa yang kau bicarakan? Sepertinya, selama aku pergi, segala macam sampah telah bermunculan. Kakak senior Ruohan. Guru berkata, ada banyak orang jahat di luar. Kamu tidak boleh tertipu oleh orang jahat. beraninya kau bicara seperti itu. Jangan pikir ada yang dukungmu. Kau bisa bicara omong kosong. Siapa yang menipu siapa? Bukankah kau bilang kau adalah leluhur pedang? Jika kau benar-benar leluhur pedang, seharusnya kau pasti akan mampu menahan serangan pedangku ini. Tetapi jika kau bukan leluhur pedang, itu sangat cocok. Maka kau bisa turun dan meminta maaf kepada leluhur pedang itu. Lihatlah pedangku. Salah satu dari kita. Ini salah paham. Dasar orang tua bodoh. Aku membiarkanmu mengurus sekte. Beginikah caramu mengurusnya? Seseorang yang bahkan tidak memiliki akar spiritual, kau biarkan dia menyamar leluhur pedang. Dan dia bahkan berani menipu santa sekte kita. Adik seperguruan. Mari bicara tenang. Keadaannya tidak seperti yang kau bayangkan. Dia benar-benar leluhur pedang. Itu tidak mungkin palsu. Adik seperguruan. Kau. Mengapa kau tiba-tiba kembali? Jika aku tidak kembali lebih cepat, aku khawatir sekte ini akan hancur. Dari mana asalnya itu? Kompetisi Agung Sekte Abadi. Lihatlah sendiri. Ini hanyalah mencoba membuat sekte pedang rohku mati. Sekte Persatuan Bahagia ini benar-benar kejam dan jahat. Kompetisi akbar sekte yang diadakan setiap 100 tahun akan segera dimulai. Sekte Persatuan Bahagia kirim surat tantangan. Jika sekte pedang roh tak ikut bertempur, bagaimana kita akan menyelamatkan muka? Saat ini Ruohan baru saja memasuki alam jiwa baru lahir. Dan sekte Persatuan Bahagia ini pasti punya rencana sebelumnya. Dalam kompetisi akbar sekte abadi ini, bagaimana mungkin kita bisa melindungi sekte? Olah karena itu, aku membawa Jiayao kembali. Jiayao telah membangkitkan garis darah Acerluan. Dibandingkan dengan beberapa idiot yang bahkan tidak memiliki akar spiritual, dia ratusan kali lebih kuat. Jika kau benar-benar leluhur pedang, kau seharusnya selama kompetisi akbar melindungi meridian spiritual, bukan terhadap gadis suci sekte kami. Bertindak kasar. Bagian ini tidak ada dalam naskah. Sebuah drama siensia menjadi sentence ini. Tapi kedengarannya seperti kru film sedang melakukan pemeriksaan. Atau biarkan aku menunjukkan akting. Berlatihlah dengan baik, berlatih keras. Jangan bermalas-malasan. Tetua Zion. Mohon tenang dulu. Aku baru saja memetik buah ini, renyah dan berair. Ini sempurna untuk camilan. Selama jeda syuting Anda. Syuting.
Apa kau pikir sekte pedang rohku adalah rombongan teater? Mulai hari ini, dalam waktu 3 hari, jika kau tidak bisa menyebabkan makam pedang besi dingin beresonansi, maka kau akan pergi dan bekerja di divisi tugas rendahan, mengangkut pupuk kandang. Ya Tuhan. Kerabat investor ini punya temperamen seperti itu. Dia pasti ingin aku berakting lebih banyak. Dan mendapatkan lebih banyak waktu tayang. Tidak masalah. Bukankah ini hanya tentang mengaktifkan pedang yang rusak? Tunggu saja. Dan lihat. Berlatihlah dengan baik. Kau tidak boleh bermalas-malasan. Jangan membuat tetua marah. Pedang datanglah. Pedang datanglah. Pedang datanglah. Sutradara suka efek khusus kan? Lihatlah penampilanku tanpa properti. Pedang datanglah. Datanglah. Datang, datang, datang. Kamu, apakah kamu benar-benar leluhur pedang? Tentu saja. Adik seperguruan, lihatlah posturku barusan. Betapa sempurnanya itu. Adik seperguruan, bagaimana denganmu? Jika kau pikir penampilanku bagus, bisakah kau mungkin di hadapan gurumu membicarakan hal baik tentangku? Ke depan beri aku lebih banyak sumber daya, perhatian dan pertimbangan. Tapi guruku berkata, ketika leluhur pedang memanggil pedang, naga akan terbang tinggi Phoenix menari, anomali langit dan bumi. Apa maksudnya itu? Dia mempertanyakan kemampuan aktingku. Tidak mungkin. Aku akhirnya mendapat kesempatan untuk tampil di depan penyedia sumber daya. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Karena adik seperguruan tidak percaya padaku. Sepertinya, sudah waktunya bagiku untuk menunjukkan kekuatan sejatiku. Aku Lin Yu. Hanya memiliki satu teknik pedang. Mampu memindahkan gunung, membalikan lautan, membelah sungai, menekan iblis, dan membelah langit. Pedang, datanglah. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah kekuatan garis darahku. Itu benar-benar bergerak sendiri. Ya Tuhan. Adik seperguruan memang kerabat penyedia sumber daya. Jadi efek khusus untukku sebagai protagonis. Semuanya ditambahkan padamu sebagai gantinya. Jadi begitu rupanya. Sutradara sedang mempersiapkanku untuk berpura-pura lemah untuk menjatuhkan lawan. Biarkan adik seperguruan tunjukkan potensinya dulu. Memintaku sebagai leluhur pedang membimbingnya untuk menonjolkan kedalaman tersembunyiku. Tidak buruk. Garis darah Azur Luan. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tak disangka gerakan niat pedang makam pedang. Namun, resonansi pedang ini masih kurang 3 bagian penyempurnaan. Pasti sirkulasi. Kekuatan spiritualmu bermasalah. Apa maksudmu? Apakah dia melakukan itu dengan sengaja barusan? Hanya untuk menguji garis darah Azur Luanku? Aku? Apa yang salah kulakukan? Perhatikan baik-baik. Panggil pedang niat datang energi ikut. Belajarlah dariku. Aku Lin Yu. Saya Lin Jiayou. Hanya memiliki satu teknik pedang. Hanya memiliki satu teknik pedang. Mampu memindahkan gunung. Mampu memindahkan gunung. Membalikan lautan. Membalikan lautan. Membelah sungai. Memutus sungai. Menekan iblis. Menekan iblis. Dan membelah langit. Dan membelah langit. Pedang datanglah. Pedang datanglah. Ya Tuhan, efek khusus ini lebih efektif daripada aku berpose. Apakah penyedia sumber daya benar-benar memberinya naskah putri terpilih? Aku melakukan ini. Tidak. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Azur Luan. Itu hanyalah cabang dari yang asli, garis darah tertinggi leluhur pedang. Selain itu, aku baru berada di tahap awal kebangkitan. Agar kekuatan garis darah di dalam diriku termanifestasi. Apakah Anda benar-benar leluhur pedang? Ini benar-benar tidak bisa dipalsukan. Itulah situasinya. Dalam 1 bulan, kompetisi akbar sekte abadi akan diadakan. Ini menyangkut kelangsungan hidup sekte kita. Kita perlu memusatkan sumber daya kita dan bersiap untuk tanggapan. Tepat sekali. Mulai hari ini, semua sumber daya kultivasi sekte harus dipasok kepada Santa dan Jiayou.
untuk memungkinkan mereka meningkatkan kultivasi mereka dan bertarung demi sekte kita. Aku tidak bisa memberi mereka sumber daya. Jika tidak, ketika aku mencaplok sekolah pedang rod, itu mungkin membutuhkan upaya ekstra. Ketua sekte, saya yakin memusatkan semua sumber daya hanya pada Ruohan dan Jia Yao. Tidaklah pantas. Apa yang kau katakan? Jika semua sumber daya dipusatkan pada mereka berdua, bukankah itu akan mematahkan semangat murid-murid lain? Bukankah kita juga anggota sekte? Benar sekali, kita juga perlu berkultivasi. Jika sumber daya semuanya dipusatkan pada mereka berdua, bagaimana dengan kita? Tepat sekali. Jika sekte menghadapi krisis, bukankah kita masih harus menghadapi musuh? Bukan hanya mereka berdua menyumbang upaya. Benar-benar lancang. Adik seperguruan, tenangkan amarahmu. Prioritaskan gambaran yang lebih besar. Selain itu, mereka juga murid sekte kita, bukan? Aku memegang posisi moral yang lebih tinggi. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan tanpa sumber daya. Sekolah pedang rohmu, apa kau pakai lawan jenius sekte? Tuan leluhur pedang. Rencana hebat apa yang Anda miliki? Kau pergi bertanya pada seorang penipu. Apa gunanya itu? Coba kulihat. Sekte Pedang Roh telah jatuh ke dalam krisis sumber daya. Leluhur pedang memimpin dua pahlawan wanita untuk keluar dan mencari peluang. Aku mengerti. Sumber daya ini, itu tidak masalah. Jika para murid menginginkannya, biarkan saja mereka mengambilnya. Apa kau tahu apa The yang film kau was katakan? translated Fondasi sekte and kita awalnya narrated by sudah M. lebih rendah Media. dari sekte-sekte mapan lainnya. Jika kita semakin kekurangan sumber daya kultivasi, apa yang akan kita gunakan untuk mengalahkan mereka? Jangan khawatir, aku punya banyak sumber daya. Aku punya sebanyak yang kamu butuhkan. Serahkan Ruohan dan Jia Yao padaku. Aku jamin, aku tidak akan membiarkan kultivasi mereka tertinggal. Benar-benar tidak masuk akal. Wanita gila ini, apa yang kamu tahu? Ruohan, kita akan mencari Jia Yao nanti. Kakak akan membawamu mencari peluang besar. Baiklah. Guru, aku pergi. Adik seperguruan, lihat ini. Dia pikir dengan bersikap sengaja misterius. Dan dengan santai mengarang beberapa kebohongan samar. Aku akan mempercayainya. Ikuti aku. Masalah ini, aku harus menemukan solusi. Semuanya bubar sekarang. Putra Suci, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sekte Pedang Roh telah menerima tantangan. Aku sudah menemukan cara untuk membubarkan sumber daya Sekte Pedang Roh. Kehancuran Sekte Pedang Roh sudah menjadi kesimpulan yang pasti. Bagus. Namun, sekarang setelah Perizion kembali, mengingat kecerdasannya, jika aku terus menyamar, aku khawatir akan ada risiko terbongkar. Bisakah aku mungkin? Sekarang bukan waktunya. Tunggu sampai Sekte Persatuan Bahagia kita telah sepenuhnya mencaplok Sekte Pedang Roh. Baru kau bisa kembali. Jangan khawatir. Posisi tetua. Aku bilang itu milikmu. Itu pasti akan menjadi milikmu. Kita jelas sepakat 3 tahun. 3 tahun setelah 3 tahun. Sekarang sudah hampir 10 tahun. Putra Suci. Sekarang, setelah leluhur pedang kembali ke posisinya, jika kita tidak pernah bisa mencaplok sekolah pedang Roh, apakah aku harus terus menyamar selamanya? Tentu saja tidak. Leluhur tua Sungai Daran akan segera dibangkitkan dari tanah terlarang setelah kompetisi akbar sekte abadi dimulai. Bahkan jika si bodoh itu adalah leluhur pedang yang asli, dia tidak akan lolos dari kematian. Sekte Pedang Roh pada akhirnya akan menjadi milik kita. Apakah Anda mengatakan dahulu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri? Patriark Sungai Dara membantai dunia kultivasi. Ketua sekte telah menemukan cara untuk membangkitkannya. Ya, Sekte Persatuan Bahagia akan abadi. Apa? Leluhur Sungai Darah akan segera dibangkitkan. Berita baru saja diterima. Sekte Persatuan Bahagia kemungkinan akan segera bangkit kembali. Namun adik seperguruan, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang, leluhur pedang telah kembali ke posisinya. Dan kita tidak takut pada Patriark Sungai Darah itu. Kakak senior kau bingung. Idiot itu.
Bagaimana mungkin dia adalah leluhur pedang? Mengapa kau menaruh harapanmu pada seorang penipu? Apa kau ingin sekte ini hancur? Bahkan jika Rohan dan Jia Yao sekarang telah sangat meningkatkan kultivasi mereka. Menghadapi Patriark Sungai Darah, mereka tetap bukan tandingan. Saat ini, selain leluhur pedang, tidak ada yang lain, solusi yang baik. Tidak. Masih ada satu orang. Siapa? Dugu Sword Mania. Apa? Maksudmu si gila pedang penyimpangan kultivasi? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jika kita mengundangnya keluar dari pengasingan, sekte justru mungkin menderita akibat buruk. Lihat semuanya. Di sini. Di belakang kita ada gunung-gunung yang diselimuti kabut. Di depan adalah permukaan air. Berkilauan terang. Sutradara ingin menggunakan tempat ini sebagai ruang bawah tanah tersembunyi. Ketika kita menangkap ikan besar nanti, ditambah efek khusus cahaya keemasan, itu pasti akan menjadi adegan ikonik. Tapi Tuan Leluhur Pedang, ini adalah kolam pengunci naga. Legenda mengatakan naga iblis kuno ditekan di sini. Ketua sekte melarang keras murid-murid mendekat. Anda menangkap ikan. Tepat sekali. Itulah tepatnya latar belakangnya. Tidakkah kamu menyadarinya? Kabut di atas kolam ini, semuanya sudah diatur sebelumnya oleh tim efek pasca produksi. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa suasana sudah diatur. Tapi, permukaan air ini belum menunjukkan pergerakan apapun. Bersabarlah. Sebagai aktor profesional, kita harus memiliki keyakinan. Sutradara, beri aku lebih banyak angin nanti untuk menerbangkan ujung jubahku. Leluhur Pedang, hati-hati. Itu adalah naga iblis penjaga kolam pengunci naga. Efek khusus ini cukup bagus. Tim sutradara menyembunyikannya dengan baik. Mereka bahkan mengeluarkan naga. Lihat. Bukankah aku baru saja menangkap ikan? Dalam legenda, naga iblis yang bahkan tidak bisa ditangkap oleh Raja Abadi, ternyata ditangkap olehmu. Sungguh pantas menjadi leluhur pedang. Tentu saja. Leluhur pedang luar biasa. Hanya dengan santai, Anda bisa menangkap makhluk suci kuno. Adik seperguruan, si gila pedang Dugu sudah lama menderita penyimpangan kultivasi. Jika kita mengundangnya keluar dari pengasingan, sekte mungkin menderita akibat buruk. Sudah cukup kakak senior, kau sudah mengomel sepanjang jalan. Aku akan memikirkannya sendiri. Bukankah ini Tuan Leluhur Pedang kita? Mengapa Anda datang ke sini untuk memancing? Apakah Anda tahu tempat apa ini? Tidakkah Anda takut kehilangan nyawa? Tempat apa? Tempat ini adalah kolam pengunci naga. Di dalamnya bersemayam naga iblis kuno. Kultivator biasa. Apalagi memancing di sini. Jika mereka tinggal terlalu lama, nyawa mereka akan dalam bahaya. Naga iblis apa? Apakah kamu berbicara tentang ikan kecil ini? Aku sudah menekannya sejak lama. Itu akan segera masuk ke dalam panci. Lihat. Katamu, ikan ini adalah naga iblis. Apakah kau menganggapku Jia Yao, seorang gadis kecil yang belum melihat dunia, dan sama mudahnya untuk dibodohi? Guru, benar-benar ada naga hitam barusan yang muncul dari kolam. Efek khusus. Tidak, naga itu menakutkan. Tapi begitu ia menjulurkan kepalanya, Tuan Leluhur Pedang langsung memancingnya keluar. Ia bahkan tidak berani mengembuskan napas naga sekalipun. Berhenti bicara omong kosong. Naga iblis di sumur pengunci naga ini adalah spesies langka kuno, dahulu penguasa abadi, bahkan menggunakan 3000 tahun kultivasi. Hanya nyaris berhasil menekannya. Berdasarkan dia, seorang fana tanpa akar spiritual sekalipun. Bagaimana mungkin dia bisa menaklukkan naga iblis? Jia Yao, jangan biarkan penipu ini menyesatkanmu. Guru, Tuan Leluhur Pedang benar-benar luar biasa. Terakhir kali dia mengajariku cara memandu pedang. Efek khusus, pemandangan. Bahkan hantu Azure Luan muncul. Percayalah padaku kali ini saja. Kau, Adik junior. Ini adalah alur ceritanya. Ini giliranku untuk pamer. Tari. Bagaimana kalau begini? Mari kita bertaruh. Jika aku bisa mengambil naga iblis ini dan merebusnya menjadi sup,
Maukah kau mengakui bahwa aku adalah leluhur pedang? Baiklah. Aku ingin melihat bagaimana kau berhasil mengambil naga iblis ini dan merebusnya menjadi sup ikan. Jia Yao, ayo pergi. Kita akan mengikuti si bodoh sombong ini dan melihatnya. Jika dia berani melakukan trik apapun, aku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Baiklah. Ayo, kayu bakar. Leluhur pedang. Kudengar leluhur pedang memiliki niat pedang tertinggi dan terlepas dari urusan duniawi. Tapi sekarang, merendahkan diri di depan tungku rusak. Bermain-main dengan benda-benda duniawi. Anda mengklaim sedang berakting. Mengapa Anda tidak berakting sedikit lebih meyakinkan? Peri, mengenai apa yang kau katakan. Belumkah kau dengar? Aroma kehidupan fana adalah yang paling menenangkan hati fana. Adik seperguruan, bantu aku mengambil ikan dari tong air. Memasukkan ikan ini ke dalam panci adalah acara utamanya. Baiklah. Adik bela diri Jia Yao, jangan takut. Leluhur pedang ada di sini. Ikan iblis itu tidak berani bertindak lancang. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya sendiri. Menyingkirlah. Ini adalah aura dari seni naga murni kekosongan agung. Dulu, leluhur pedang pakai teknik ini murnikan tulang naga. Tidak masuk akal. Dia hanyalah tubuh fana. Bagaimana dia eksekusi teknik pamungkas leluhur pedang? Itu pasti semacam tipuan dari metode tidak ortodoks. Tunggu. Benda apa ini? Ini adalah barang bagus. Digunakan untuk bumbu dan penambah rasa. Meningkatkan aroma dan rasa. Tapi aroma ini, mengapa aku seperti pernah melihatnya di teks kuno? Sepertinya itu adalah ini dari anggrek sutra cinta yang melilit, sekte persatuan bahagia. Jenis afrodisiak yang kuat ini, bahkan seorang kultivator di alam transformasi jiwa, akan sulit untuk menolaknya. Kau meracuni kami dengan afrodisiak. Apa sebenarnya yang ingin kau capai? Apa? Afrodisiak? Apa kau gila? Bagus. Sungguh leluhur pedang. Sampai menggunakan metode tercela seperti itu. Bahkan jika aku menghabiskan semua kultivasiku hari ini, aku tetap harus. Ini benar-benar afrodisiak. Tapi mengapa aku baik-baik saja? Aku sangat panas. Mustahil. Kru jelas memberikannya ini padaku. Tuan leluhur pedang, kami mencari di beberapa desa fana dan mengumpulkan semua yang Anda The film butuhkan. was translated and Kau telah bekerja narrated by keras. M. Tuan Media. leluhur pedang. Dan ada ini. Saat memasak di dunia fana, mereka semua menambahkan bahan ini. Tim direktur benar-benar perhatian. Bahkan manajer panggung yang mengantarkan propertiku sangat tenggelam dalam peran. Mereka bahkan membawakan bumbu. Bagus, itu perhatian sekali. Leluhur pedang. Ya Tuhan, aku akan dikutuk. Aku jatuh ke dalam perangkap. Direktur bermaksud untuk menggunakanku untuk efek program. Dia ingin aku menjadi tren di daftar pencarian populer. Menghitung waktu. Obat itu seharusnya segera bereaksi. Kakak, peralatan fana ini, kemana mereka dikirim? Kakak seperguruan, ini adalah yang diperintahkan leluhur pedang untuk kita gunakan. Untuk apa Tuan leluhur pedang menggunakan benda-benda ini? Saya tidak tahu. Hal-hal yang menyangkut Tuan leluhur pedang. Siapa yang berani ikut campur? Leluhur pedang pasti tertarik pada masakan. Ini adalah hal yang paling populer di kalangan manusia fana. Bawalah. Baiklah.
Setelah diracuni oleh afrodisiak kuat dari sekte persatuan bahagiaku, aku ingin melihat. Perizion, bagaimana dia masih bisa mentolerirmu? Kakak. Hentikan. Ada apa denganmu? Adik seperguruan, apa yang terjadi padamu? Jangan main-main, jangan seperti ini. Kalian semua hentikan, aku benar-benar marah seperti ini. Leluhur pedang. Aku sangat panas. Guru, kamu ikut juga. Apa? Kau ikut juga? The film was translated and narrated by M Media. Bajingan. Aku pasti akan membunuhmu. Tolong. Jika ini disiarkan, bukankah aku akan dilarang tampil? Peran utama pria pertamaku. Apa yang kalian lakukan, Direktur? Jika kau tidak segera mengatakan potong, aku tidak akan bisa mengendalikan diriku, Direktur. Tuan Leluhur Pedang. Aku benar-benar ingin. Tuan Leluhur Pedang. Aku ingin. Kau. Jangan sombong. Potong. Itu tidak benar. Naskahnya tidak benar, Direktur. Adegan tambahan ini terlalu intens. Direktur. Direktur. Ya Tuhan. Amitabha. Bentuk adalah kekosongan, kekosongan adalah bentuk. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mereka semua melakukannya dengan sukarela. Itu tidak ada hubungannya denganku. Amitabha. Leluhur Pedang. Apa yang terjadi di sini? Leluhur Pedang, aku minta maaf. Tuan Leluhur Pedang, saya minta maaf. Maaf. Halo. Katakan. Bagaimana kau ingin mati? Dengarkan aku. Ini semua salah paham. Aku tidak melakukannya. Aku tidak bermaksud. Barusan selama krisis seperti itu, Direktur bahkan tidak muncul untuk mengatakan potong. Dia terlalu ceroboh bukan? Masalahnya sudah selesai sekarang. Mari, cicipi. Kau benar-benar memukulku begitu keras. Mau minum? Ambil sendiri. Makanan duniawi ini. Jika kultivator terlalu banyak memakannya, kotoran akan menumpuk di tubuh. Semakin banyak kau makan, semakin tidak murni fisikmu. Seseorang yang berkultivasi tidak akan pernah sepertimu, mendambakan keinginan lidah. Adik seperguruan, jangan dengarkan gurumu. Mari, aku akan menyajikan untukmu. Tidak, terima kasih. Mencari keabadian dan kultivasi seperti menaiki tangga surgawi. Seorang ahli sejati yang perkasa. Bagaimana mungkin mereka sepertimu? Terombang-ambing oleh keinginan ini. Sedangkan aku hari ini, bahkan jika aku mati kelaparan, aku tidak akan memakan makananmu. Sungguh babi hutan tidak bisa menghargai makanan enak. Rohan, abaikan mereka. Mari kita makan milik kita. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Aku lihat kau benar-benar lapar. Ya Tuhan. Menerobos alam. Sup ikan ini ternyata memiliki efek membersihkan sumsum dan mencuci urat. Ini bukan ikan biasa. Tentu saja tidak. Guru, aku sudah memberitahumu. Ini adalah itu. Naga iblis dari kolam pengunci naga. Aku belum pernah makan daging naga iblis sebelumnya. Bagaimana kalau kita minum juga? Sama sekali tidak mungkin itu adalah naga iblis kuno. Mungkinkah itu obat suci dari sekte persatuan bahagia?
Setelah dikukus dan direbus pada suhu tinggi, efek obat yang meledak, seperti yang diharapkan dari obat suci Sekte Persatuan Bahagia. Jika kalian berdua tidak mau minum, aku akan membuangnya. Jika kita minum, kita minum. Ya Tuhan. Guru, kulit Anda jauh lebih baik. Luka lama yang telah mengganggumu selama bertahun-tahun, semuanya telah sembuh. Ini hanya hidangan, masakan rumahan biasa. Kenapa bisa? Apakah kau ingin minum lagi? Sampaikan perintah ketua sekte. Kompetisi akbar sekte dimajukan. Semua orang segera menuju olah utama untuk berdiskusi. Apa? Naik. Kompetisi akbar akan diadakan dalam 3 hari. Sekte Persatuan Bahagia pasti datang dengan persiapan. Apa yang perlu ditakutkan? Lihat betapa seriusnya mereka berlatih. Selain itu, kau masih punya aku leluhur pedang. Ya Tuhan, apakah figuran benar-benar bekerja sekeras ini? Tunggu tidak. Kekentalan darah ini salah. Ini bukan kantong darah dari Departemen Properti. Ini darah sungguhan. Mungkinkah pasar sekarang memiliki beberapa yang baru, properti darah realistis, yang dapat meniru hal yang nyata dengan sempurna? Ya Tuhan. Salib efek khusus ini terlalu realistis. Dari mana sutradara mendapatkan properti ini? Properti apa? Ini adalah obat trauma, tubuh emas yang berhasil Anda raih dahulu kala. Dibuat khusus secara rahasia untuk sekte. Leluhur pedang, apakah Anda lupa? Benarkah? Mungkin aku sudah terlalu lama melalui reinkarnasi dan melupakan detail-detail kecil ini. Aku tak menyangka mereka lebih mendalami peran dariku. Sutradara ini benar-benar hebat. Sejak aku bergabung dengan kru film ini, aku belum pernah libur sehari pun. Jika bukan karena kemampuan aktingku yang luar biasa. Kru film ini cepat atau lambat akan gagal. Departemen properti sudah gila. Padang properti itu ternyata biasa. Bagaimana jika seorang aktor terluka? Kepala properti, keluar dari sini. Lihat kekacauan besar yang kau buat. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada aktor itu? Bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Aku tidak syuting lagi. Apa itu Master Properti? Leluhur pedang. Apa yang sedang Anda bicarakan? Ketika murid berlatih ilmu pedang, terluka adalah hal biasa. Kirim dia ke tetua pil. Dia akan pulih setelah beberapa hari istirahat. Mungkinkah? Ini juga bagian dari permainan sutradara. Leluhur pedang. Maafkan saya. Urat dan tulang saya patah. Saya khawatir saya akan membutuhkan istirahat beberapa hari. Leluhur pedang. Apakah Anda baik-baik saja? Mustahil. Kalau begitu batu ini pasti terbuat dari busa. Benar. Itu pasti terbuat dari busa. Ini bukan properti. Sutradara Zhang. Produser Wang. Apakah kalian dengar itu? Berhenti bersembunyi. Urut yang bertanggung jawab di lokasi. Juru kamera. Di mana posisi kamera kalian? Berhenti main-main. Jika kalian tidak keluar, aku akan berhenti syuting. Apakah ada yang akan menjawabku? Berhenti mempermainkanku. Jika ini bukan syuting, bagaimana aku harus hidup? Aku. Sutradara. Produser. Kalian semua di mana? Kompetisi akbar akan segera dimulai. Jika kita tidak segera menyadarkan maniak pedang, seluruh sekte kita akan binasa. Tuan Leluhur Pedang berkata, dia punya cara. Beberapa hari yang lalu, dia masih berada di tempat latihan, membimbing para murid. Saudari muda, saat itu pendekar gila membantai kultivator dari 3 sekte. Melepaskan segalnya, sama saja melepaskan harimau kembali ke gunung. Bagaimana mungkin aku tidak tahu itu? Tapi leluhur pedang yang kalian semua akui. Kalian telah melihat keadaannya saat ini. Dia benar-benar tidak waras. Bahkan jika dia benar-benar leluhur pedang. Apa bedanya?
Antara itu dengan penyimpangan kultivasi. Lebih baik kita ambil risiko dan bertaruh bahwa maniak pedang masih memiliki sehelai kewarasan. Tuan leluhur pedang. Meskipun dia telah benar-benar gila selama 2 hari terakhir ini. Tapi, aku percaya padanya. Saya juga percaya. Guru. Kalian semua. Baiklah. Kalau begitu, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Ada kamera di sini. Ada satu di sini juga. Iblis yang disegel di balik gunung Sekte Padang Roh telah bangkit. Leluhur pedang membalikkan keadaan. Itu cocok. Semuanya sangat cocok. Pantas saja malam ini tidak melihat satupun petugas di sini. Jadi malam ini sutradara menambahkan adegan malam. Itu adalah dugu maniak pedang. Dugu maniak pedang telah memecahkan segel. Hentikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melepaskan segelnya? Bunun. Mengapa dia gila lagi? Aku akan membantai semua orang di Sekte Pedang Rod. Kendali pedang. Bunun. Ini. Pedang, Tuan Pendekar Gila. Saya adalah murid luar. Tolong jangan bunuh saya. Murid luar. Aku akan tetap membunuhmu. Jia Yao. Cepat bawa ketua sekte dan pergi. Ruohan. Lindungi para murid dengan baik. Ya. Mereka benar-benar sedang syuting adegan malam. Orang tua bangka, lawanmu ada di sini. Leluhur pedang. Hati-hati. Leluhur pedang. Kamu bahkan lebih pantas dibunuh. Leluhur pedang. Menghindar cepat. Anda bukan tandingannya saat ini. Tidak apa-apa. Aku akan bertindak sendiri. Hari ini aku ingin melihat apakah syuting sebuah adegan benar-benar bisa melukaiku. Tebasan iblis gila. Leluhur pedang. Leluhur pedang. Leluhur pedang. Leluhur pedang. Ini adalah ki pedang yang tak terkendali. Sudah kuduga. Gerakan tak berguna macam apa itu? Itu hanya terlihat mengintimidasi. Itu tidak akan menakuti aktor profesional. Bagaimana itu mungkin? Sekarang, ini giliranku. Pedang, datanglah. Pedang ilahi Taisu. The film was translated and narrated by Bahkan jika kamu M-Media. memiliki pedang ilahi Taisu, lalu kenapa? Aku akan tetap membunuhmu hari ini. Bagaimana ini mungkin? Tingkat kemegahannya cukup tinggi. Sayangnya dalam naskah, aku adalah protagonisnya, orang tua. Kau sudah selesai. Jeti. Dia adalah leluhur pedang yang sebenarnya. Leluhur pedang.
Mohon maafkan kurangnya pemahaman murid ini. Tidak apa-apa. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Tapi kemampuan aktimu benar-benar luar biasa. Terutama Ruhan. Sesaat barusan, aku benar-benar berpikir, kau benar-benar akan mati. Terima kasih leluhur pedang. Jika Anda tidak datang tepat waktu, hari ini Sekte Pedang Roh akan dibanjiri darah. Benar-benar aktor profesional. Selalu mendalami peran. Mengesankan. Tampaknya semua pengaturan sutradara sebelumnya. Semuanya disengaja. Biarkan ku tenggelam dalam peran. Barulah rasa imersi bisa ditingkatkan. Itu sebabnya dia tidak maju untuk menjelaskan. Sebagai aktor profesional, aku hampir menyia-nyiakan upaya keras sutradara. Sepertinya leluhur pedang belum pulih sepenuhnya. Sutradara, aku minta maaf. Maaf. Aku akan memperhatikan. Sekarang sudah dipastikan bahwa leluhur pedang memang telah kembali dari reinkarnasi. Saya harus mengirimkan informasi ini kembali ke sekte. Salam leluhur tua Sungai Darah. Salam putra suci. Leluhur tua Sungai Darah. Pasukan dari 7 sekte besar saat ini sedang berkumpul. Setelah kompetisi akbar besok, kita bisa menumbangkan Sekte Pedang Roh dalam satu serangan. Tugas yang saya berikan kepada Anda. Bagaimana Anda menanganinya? Saya telah memastikan bahwa leluhur pedang Sekte Pedang Roh adalah Lin Yu. Kekuatannya tak terduga. Dugu maniak pedang. Tewas oleh satu gerakannya. Saya mendesak ketua sekte untuk membuat persiapan matang. Apel, akan dugu maniak pedang. Tokoh kuat dengan tingkat kultivasi seperti itu tidak bisa menahan satu serangan pedang pun. Sepertinya leluhur pedang benar-benar telah kembali dari reinkarnasi. Apa yang aneh tentang itu? Di dunia ini, selalu ada metode kultivasi yang mendalam dan misterius. Berani memasuki reinkarnasi sendirian bukanlah hal yang mustahil. Ketua sekte. Leluhur pedang Sekte Pedang Roh sangat kuat. Dia akan sulit dihadapi. Bagaimana kalau kita hindari ketajamannya terlebih dahulu? Kekuatan dari satu serangan pedang itu, mengingatnya masih membuat saya merinding. Melawan Lin Yu, apakah kita benar-benar punya peluang untuk menang? Bahkan jika itu adalah patriark leluhur pedang di masa jayanya, aku tidak akan takut padanya. Apalagi, sekarang dia telah menjadi leluhur pedang yang fana, memintaku untuk menghindari ketajamannya. Konyol. Tidak peduli. Ini adalah racun tingkat atas. Milik Sekte Persatuan Bahagiaku. Bubuk pelunak tulang 5 aroma. Bahkan jika dia adalah leluhur pedang, dia tidak bisa melawannya. Malam ini, kau harus mencari cara untuk sebisa mungkin melemahkan kekuatan leluhur pedang. Bagus. Setelah kompetisi akbar besok, 7 sekte besar terhadap Sekte Pedang Roh akan melancarkan serangan umum. Zhang Ming, kemana kau lari? Semua murid bersiap untuk bertempur. Dan kau satu-satunya yang hilang? Guru sudah lama mencarimu. Aku pergi membeli dupa untuk leluhur pedang. Benar, aku membeli dupa untuk leluhur pedang. Dupa. Pertempuran besar adalah besok. Aku khawatir leluhur tidak akan beristirahat dengan baik. Jadi aku melakukan perjalanan ke paviliun harta karun langka dan membeli sebatang dupa penenang. Dupa ini memiliki efek memfokuskan pikiran dan menenangkan jiwa. Kau sudah bekerja keras. Itu perhatian darimu. Itu bukan masalah. Hanya jika Anda beristirahat dengan baik, barulah besok Anda bisa melindungi Sekte Pedang Roh kita. Leluhur pedang, biarkan aku menyalakannya untukmu. Besok sekte akan memimpin 7 sekte besar untuk mengapung kita. Sekarang Anda telah diracuni oleh bubuk pelunak tulang 5 rempah milik leluhur Sungai Darat. Sekte Pedang Roh ditakdirkan untuk kehancuran besok. Dupa ini. Untungnya aku pintar. Aku meminum penawarnya sebelumnya.
Anda akhirnya menyadarinya. Sayang sekali. Anda menyadarinya terlalu terlambat. Bahkan jika Anda adalah pedang dari Sekte Pedang Roth. Baunya cukup enak. Apel. Bukankah ini bau wazi? Ya ampun. Sejak aku naik gunung, aku belum merokok lagi. Apa yang baru saja kau katakan? Kau bilang bahkan, jika aku adalah leluhur pedang dari Sekte Pedang Roh, lalu. Bahkan jika adalah leluhur pedang dari Sekte Pedang Roth, Anda tetap tidak akan bisa meletakkannya. Apakah baunya benar-benar seenak itu? Kemarilah. Ciumlah. Anak muda benar-benar memiliki kesehatan yang baik. Langsung tertidur seketika. Itu tidak mungkin. Bukankah Putra Suci mengatakan bahwa bahkan leluhur pedang di hadapan bubuk pelunak tulang 5 rempah ini sama sekali tidak bisa bertahan 10 tarikan napas? Mengapa dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa? Untungnya leluhur Sungai Darat sangat cerdik. Dia sudah mengantisipasi situasi ini sejak lama dan memberiku artefak suci. Aku menolak untuk mempercayainya sekarang. Mari leluhur pedang, hisaplah sedikit benda kuat ini. Ya Tuhan. Ini barang bagus. Leluhur, lihat betapa baiknya aku padamu. Cepat coba rasanya. Ini adalah asap pengecoh roh kelas atas. Ketika leluhur Sungai Darah menemukannya, fenomena aneh muncul di langit. Beberapa karakter besar muncul di langit. Satu batang asap setiap hari. Dan Anda akan mencapai surga barat lebih awal. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan asap pengecoh roh ini. Leluhur pedang, ada apa? Aku hanya merasa ada sesuatu yang hilang. Apa yang harus aku lakukan? Mungkinkah dia menyadari sesuatu? Aku tahu sekarang. Rasa ritual. Rasa ritual. Benar, itu adalah rasa ritual. Tunggu sebentar. Kemarilah, pakaikan pakaian ini padaku. Ayo. Apa yang baru saja kuajarkan padamu? Apakah kau mengingat semuanya? Aku mengingat semuanya. Anda berani menggetakku seperti ini. Aku akan menanggungnya. Aku akan lihat apa yang akan Anda lakukan besok setelah Anda selesai menghisap batang ini. Leluhur pedang, silakan cicipi ini. Kau melakukannya dengan cukup baik. Bukankah itu memberikan rasa upacara? Ada apa leluhur? Aku punya asap tapi aku tidak akan menghirupnya. Aku hanya bermain-main. Bagaimana ini bisa terjadi? Baiklah. Hanya bercanda. Pergi urus urusanmu. Kau tidak perlu tinggal bersamaku lagi. Meskipun melalui banyak kesulitan, aku akhirnya berhasil menipunya. Hisaplah, hisaplah. Besok pagi-pagi, aku akan lihat apa yang akan Anda lakukan. Naskah yang mengerikan ini. Dan ini adalah akhir romansa yang tragis. Leluhur pedang menderita racun aneh. Li Ruohan dan Lin Jiayao dipermalukan. Menjadi mainan dan wadah kultivasi milik Sekte Persatuan Bahagia. Sutradara ini benar-benar kejam. Demi memancing air mata, membuatku berpura-pura diracuni. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunjukkan kemampuan aktingku. Leluhur pedang. Aku telah diracuni. Kekuatan spiritualku saat ini sedang terkuras habis. Mengenai kompetisi akbar, aku mengandalkan kalian semua. Leluhur pedang belum mati. Tapi melihat keadaannya saat ini, itu hampir sama dengan mati. Sepertinya,
Kehancuran Sekte Pedang Roh sudah ditetapkan. Leluhur pedang, apa yang terjadi pada mereka? Mereka hirup asap rokok pasif semalam. Dan tersedak. Mengapa aku tidur di luar? Aku tidur nyenyak sekali. Guru, leluhur pedang. Apakah Anda telah diracuni? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Pasti karena asap beracun ini. Itu seharusnya tidak benar. Jika ada masalah dengan asap beracun ini, mengapa kakak senior Ruohan dan aku baik-baik saja? Mungkin karena asap beracun ini agak tidak biasa. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin rentan seseorang terhadap racun. Yang kultivasi rendah tak terpengaruh. Sekarang bukan saatnya untuk menyelidiki ini. Sekte-sekte lain akan segera tiba. Sekarang, sulit kerahkan energi spiritual. Khawatir sulit bertahan lawan musuh kini. Leluhur pedang. Aku masih di sini. Aku bersumpah untuk mati, membela sekte. Dan aku juga. Maha Guru mohon tenang. Selama waktu ini, dengan bimbingan Anda, mereka pasti bukan lawan kita. Bagus. Saya mengandalkan kalian semua. Saya tidak menyangka mereka berdua dapat mendalami peran begitu cepat. Jangan khawatir. Aku tak biarkan kalian mati sia-sia. Saya pasti akan meminta sutradara terlebih dahulu untuk memberi kalian lebih banyak waktu tayang. Sekte Pedang Roh, keluarlah dan hadapi kematianmu. Mereka di sini. Leluhur tua Sumaidara akhirnya tiba. Beberapa hari terakhir ini, penghinaan yang ditimpakan Sekte Pedang Roh padaku akan kubalas semuanya. Kompetisi Sekte Agung sudah dimulai. Sekte Pedang Roh bersikap angkuh sekali. Tahu betul bahwa aku leluhur tua Sungai Darat akan datang. Kalian tak berani keluar sambutku. Bukankah ini kompetisi sekte agung? Beraninya kalian melanggar sekte pedang rohku? Sudah sampai pada saat ini, mengapa kau masih mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Hari ini Sekte Persatuan Bahagiaku datang tepat untuk memusnahkan kalian. Jika Sekte Pedang Roh kalian dikalahkan, para pria akan dikirim ke Tungku Naga untuk menambang batu roh. Para wanita akan dikirim ke Sekte Persatuan Bahagiaku untuk dijadikan tungku kultivasi. Selain itu, kalian dikeluarkan dari 8 sekte abadi. Kompetisi sebelumnya tidak memiliki aturan seperti itu. Sekte Pedang Roh kalian selalu berada di peringkat terakhir. Dan sekarang hanya tersisa seorang leluhur pedang yang fana. Jika kalian masih dianggap setara dengan kami, bukankah itu akan menodai reputasi 8 sekte abadi? Mengapa tidak? Serahkan plakat kalian lebih awal untuk menyelamatkan diri dari rasa malu. Tepat sekali. Dunia kultivasi kuat memangsa lemah. Tanpa kekuatan, dimusnahkan adalah kejadian yang normal. Apakah kau dengar itu? Aturanku adalah aturan. Katamu murid perempuan Sekte Pedang Roh kalian masing-masing memiliki wajah yang begitu cantik. Mengapa kalian harus berpegang teguh pada sekte yang tidak berguna? Mengapa tidak datang ke sekte kami dan melayani orang tua ini? Orang tua ini bisa menjamin hidupmu hari ini. Kau tidak boleh bertindak terlalu jauh. Sekte Pedang Roh memang telah merosot. Biarkan leluhur pedang fana teracuni berkuasa. Lihat wajahnya mulai menghitam. Kekuatan spiritualnya tidak stabil. Aku khawatir dia telah diracuni oleh Sekte Persatuan Bahagia. Orang-orang ini cukup pandai menambah drama. Tapi dibandingkan dengan kemampuan akting saya, mereka masih jauh tertinggal. Apakah saya diracun atau tidak itu tidak relevan. Apakah kau mengerti aturan kompetisi akbar? Jika kau punya kemampuan, temui saya di atas panggung. Sebuah tantangan hidup mati. Jika Sekte Pedang Roh kalah, para pria menjadi budak. Wanita akan digunakan sebagai alat untuk kultivasi. Leluhur pedang, mohon pulihkan diri Anda dulu. Biarkan para murid yang maju. Baiklah. Tapi putaran berikutnya, kau harus membiarkan saya menanganinya secara pribadi. Reinkarnasi leluhur pedang. Kurasa dia adalah reinkarnasi orang bodoh. Lihatlah keadaannya sekarang. Mungkin tak bisa genggam pedang mantap. Dia sepenuhnya bergantung pada wanita untuk dukungan. Tetua Wang, bawahanmu ada di sini. Kau akan bertarung di pertandingan pertama.
Biarkan sekte pedang roh melihat kesenjangan kekuatan. Biarkan ku maju dulu dan kalah sekali. Untuk menghancurkan moral sekte pedang roh kalian, mari kita lihat bagaimana kalian bisa melawan sekte persatuan bahagiaku. Aku akan maju. Leluhur pedang, biarkan aku maju. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Baik, kalau begitu kau duluan. Jangan khawatir, aku jamin aku akan kalah. Aku akan menemuimu dalam pertempuran. Sepertinya anak ini Xiang Ming berencana untuk sengaja kalah dari kita, untuk merusak moral sekte pedang roh secara parah. Tidak buruk. Ayo. Adik seperguruanku, meskipun ranah kultivasinya masih rendah, tetapi semua murid sekte pedang roh kita, semuanya dari leluhur pedang, mempelajari teknik kultivasi yang tangguh. Dia belum tentu kalah. Sebelumnya, aku benar-benar buta dan bodoh memikirkannya sekarang. Postur ini, sebenarnya secara diam-diam sesuai dengan dao surgawi. Ini benar-benar teknik tertinggi. Ayo, selama kau memukulku, aku hanya akan berbaring di tanah, dan kemudian mengakui kekalahan. Tak bergerak. Sepertinya dia sudah menyerah sepenuhnya. Sangat bagus. Benar-benar layak menjadi pilar sekte persatuan bahagiaku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah mereka bilang bahwa sekte pedang roh telah merosot kekuatan ini? Apakah ini sesuatu yang bisa dilepaskan oleh murid kecil? Postur macam apa itu? Kekuatan yang meletus. Tak disangka bahkan tetua Wang dari sekte persatuan bahagia tidak bisa menahan rumor dari luar bahwa leluhur pedang sekte pedang roh telah dari reinkarnasi kembali. Itu tidak mungkin, benarkan? Leluhur tua, kapan dia mempelajari teknik kultivasi dengan kekuatan yang begitu besar? Sepertinya dia sudah mengkhianati kita. Beraninya dia membantu sekte pedang roh menghadapi kita. Bajingan tercela ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak berniat menang. Ini buruk. Jika ini terus berlanjut, aku bahkan tidak akan bisa kembali ke sekte. Tidak mungkin. Aku harus kalah. Aku tidak bisa menggunakan teknik kultivasi yang diajarkan Lin Yu padaku lagi. Ini buruk. Tak bisa tahan, tak bisa hindar. Aku akan mati di sini. Tidak. Ini tidak sakit. Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Mungkinkah aku salah menyalahkannya barusan? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah tetua Wang ini benar-benar sekuat itu? Sepertinya dia punya kemampuan nyata. Tampaknya pilar sekte persatuan bahagiaku belum mengkhianati kita. Apa yang terjadi barusan hanyalah kecelakaan. Hanya ini kekuatan sekte pedang roh. Namun kau menyombongkan diri tanpa malu, menyuruhku berlutut dan memohon belas kasihan. Sungguh memalukan. Jika semua orang di sektemu memiliki tingkat kekuatan ini, sebaiknya kau menyerah sekarang. Beraninya kau meremehkanku. Aku akan melawanmu sampai mati. Apa kau melewatkan makan siang? Monster macam apa dia? Sudah jelas bahwa adik seperguruan pakai seluruh kekuatannya. Tetapi dia tidak bisa menggoyahkannya sedikit pun. Sungguh membosankan. Terlalu lama. Kau tidak memenuhi syarat telapak penciptaan langit matahari. Leluhur pedang, mereka terlalu kuat. Aku sudah menggunakan semua kekuatanku. Tetapi, aku masih bukan tandingan mereka. 7 sekte besar penuh dengan master tersembunyi. Mengapa kita tidak menyerah saja? Siapa lagi? Tetua Wang ini, meskipun sombong, kekuatannya benar-benar hebat. Jiang Ming dianggap yang terbaik di antara generasi muda sekte kita. Tapi bahkan dia berakhir seperti ini. Bahkan jika itu aku mungkin tidak bisa melawannya. Leluhur pedang, apa yang harus kita lakukan? Hanya dengan kekuatan sebesar ini. Namun kau berani menyombongkan diri bahwa aku harus berlutut dan memohon belas kasihan. Sungguh tidak menarik. Tidak ada seorang pun yang mampu bertarung. Aku juga di sini. Kau pasti adalah saintis dari sekte pedang roh, Li Ruohan. Bagaimana jika aku? Aku sudah lama mendengar bahwa kau memiliki kecantikan yang menumbangkan dunia, menyerupai peri surgawi. Melihatmu hari ini, kau memang luar biasa dan menonjol. Setelah menghancurkan sekte pedang rosmu hari ini, setelah leluhur tua dan putra suci selesai menikmati dirimu, orang tua ini juga ingin mencoba rasamu. Kau mencari mati. Lihat pedang saintas. Tidak ada yang istimewa. Ruohan, cepat menyingkir. Itu adalah panji pemakan jiwa, dimurnikan dari tulang dan mayat. 10.000 kultivator wanita. Guru berkata bahwa kejahatan tidak dapat mengalahkan kebenaran. Leluhur tua. Aku kalah. Sampang. Itu terlalu kejam.
Jadi dia mati. Putra Suci. Bawahanmu ada di sini. Kau akan melawan pertempuran ini. Jangan mengecewakanku. Ya. Bukankah pelajaran terakhir? Sudah cukup bagimu. Terakhir kali aku ceroboh. Hari ini aku memegang artefak dewa leluhur tua. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menang sekarang. Pedang Iblis. Dunia bawah pelahap darah. Ini. Apakah kau siap untuk menjadi kuali leluhur tua Sungai Darah? Dunia bawah pemakan darah. Pedang macam apa itu? Ini adalah pedang iblis yang oleh leluhur tua Sungai Darah disempurnakan saat itu menggunakan jiwa-jiwa pendendam dari 100.000 kultivator. Bahkan memegangnya akan menyebabkan kultivasi seseorang melonjak 100 kali lipat. Leluhur pedang berkata, "Penjahat, mati karena terlalu banyak bicara." Leluhur pedang. Sekarang, dia menderita racun aneh. Dia mungkin bahkan tidak akan bertahan hari ini. Seekor semut mencoba menghentikan kereta perang. Sekarang energi iblis telah memasuki tubuhnya. Aku takut, dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Tampaknya, sekte pedang roh ditakdirkan untuk dihancurkan hari ini. Sutradara riasan racun ini terlalu realistis. Untungnya saya tahu mereka sedang syuting adegan. Kalau tidak saya benar-benar akan berpikir, dia akan segera mati. Jangan pernah berpikir untuk menindas kakak seniorku. Bahkan jika leluhur pedang tidak bisa bertindak, sekte pedang roh masih memilikiku. Jia Yao. Apakah sekte pedang roh sekarang hanya dua gadis muda jaga benteng? Di mana leluhur pedang? Kenapa dia bahkan tidak berani mengeluarkan satu suara pun? Leluhur pedang apa? Kurasa dia jelas adalah kura-kura pedang. Itu lebih cocok. Leluhur pedang, luka racun Anda belum sembuh. Naik ke sana hanya mencari mati. Jika bukan karena fakta bahwa naskahnya sudah diatur sebelumnya, bagaimana mungkin saya membiarkan kalian para ikan teri memanjat di atas kepala saya leluhur pedang? Leluhur pedang, kau hanya bersembunyi di belakang, menonton pertunjukan bukan? Bagaimana kalau aku membantumu membawanya ke sini untuk mati bersama? Apakah leluhur pedang mengencingi dirinya sendiri karena ketakutan? Dia bahkan tidak bisa melindungi rakyatnya sendiri. Leluhur pedang, pedang-pedang dari sekolah pedang Romo, sama lunaknya dengan dirimu. Leluhur pedang, lihat, muridmu yang terlatih dengan baik sebentar lagi akan menjadi wadah kultivasiku. Tuan leluhur pedang, mohon Tuan leluhur pedang ambil tindakan. Benar Tuan leluhur pedang, jika dia berani bertindak, dia pasti sudah keluar lebih awal. Aku takut racun itu telah membuatnya bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dasar bodoh kurang ajar, beraninya kau. Sekte pedang roh akhirnya bersedia membiarkan orang tua bangka ini muncul. Darah hitam ini sangat panas. Sutradara darah efek khusus macam apa ini? Ini bisa membakar lubang di jubah. Peri Zion. Kurasa dia nenek tua Zion. Bahkan leluhur pedang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apakah kau datang ke sini untuk mencari mati? Hanya dengan dirimu, kau masih ingin membalikkan keadaan. Hari ini sekolah pedang roh harus dihancurkan. Jika kau berlutut sekarang dan menjilat sepatuku, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk menjadi wadah kultivasi. Kau sedang bermimpi. Bagaimana? Apakah kau masih berpikir leluhur pedangmu bisa melindungimu? Leluhur pedang, kau lihat sekarang bukan? Inilah konsekuensi dari melindungimu. Sekarang giliranmu. Kau berani.
Leluhur pedang. Jangan biarkan mereka menghancurkan sekte. Ini bukan efek riasan. Ini nyata. Rohan, bangun. Rohan, penata rias. Di mana penata rias? Cepat oleskan darah palsunya. Sutradara, cepat teriak potong. Leluhur pedang. Rohan percaya padamu. Rohan. Rohan, Rohan. Ini tidak benar. Ini bukan syuting. Leluhur pedangmu ini benar-benar idiot. Kematian sudah dekat. Namun dia masih berfantasi bahwa semuanya palsu. Leluhur pedang yang terhormat. Benar-benar paksa diri masuk reinkarnasi. Untuk menyempurnakan niat pedang saya harus memaksakan diri masuk reinkarnasi, menggunakan tubuh fana sebagai tungku. Tapi yakinlah, setelah reinkarnasi, saya secara alami akan kembali. Untuk melindungi sekte. Jadi, ini bukan syuting. Saya benar-benar leluhur pedang. The film was translated Sayang and sekali. narrated by Awalnya M aku ingin Media. membawanya kembali dan bersenang-senang dengannya. Namun, itu tidak masalah. Mayat juga berfungsi sama baiknya. Sekarang aku akan lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Mati. Ini adalah yang legendaris. Niat pedang naga Phoenix. Leluhur pedang benar-benar menggunakan hati pedangnya sebagai harga dan menyelamatkan Rohan. Leluhur pedang. Racunmu. Mustahil. Bukankah dia sudah diracun? Racun. Saya hanya berpura-pura untuk kalian para bodoh. Leluhur pedang. Bukankah aku sudah mati? Jika saya tidak mengizinkanmu mati, kau dilarang mati. Sungguh berani. Kau berani membunuh putra suciku. Saya sudah lama menunggumu. Bukankah kau sudah diracun? Tidak mungkin. Racun leluhur. Apakah itu benar-benar dinetralkan? Apakah kau berbicara tentang saya? Leluhur pedang. Apa yang Anda lakukan? Siapa bilang saya benar-benar diracun? Sempurna. Menyelamatkanku dari kesulitan hidup ini. Harus cari kalian di mana-mana. Murid Sekte Pedang Roll, dengar perintahku. Sekte Persatuan Bahagiin bersalah padaku. Leluhur pedang. Dia benar-benar kembali melalui reinkarnasi. Tepat sekali. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan datang kalau begitu. Sekte Persatuan Bahagia sudah dihancurkan. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian ingin terus bertarung? Tanda tangan dokumen penyerahan diri. Leluhur pedang, ampuni hidup kami. Kami buta dan bodoh. Salah percaya fitnah Sekte Persatuan Bahagia. Aku akan segera mengeluarkan perintah agar sekte menarik pasukannya. Tiap tahun bayar upeti ke Sekte Pedang Roll dengan batu urat roh. Leluhur pedang.
Kami telah sangat menyinggung Anda sebelumnya. Mulai sekarang, Sekte Pedang Roh hanya akan mengikuti kepemimpinan Anda. 7 sekte utama telah menandatangani dokumen penyerahan. Bayar upati 30% dari urat roh. Pendapatan dipakai demi manfaat murid. Dan membangun 10 tempat latihan lagi. Rohan. Ikut saya ke Balai Leluhur Pedang. Ya, apa ini? Ini properti dari sutradara untukku. Ini memungkinkan saya menjelajahi 4 lautan. Untuk film berikutnya, apakah kau ingin memerankan pasangan Dao saya?